Pak, ini Sadam sudah sesat. Kayak gitu. Jadi saya cuma duduk kayak gini, terus pak guruku di depan, terus mereka kasih tahu ke guruku kalau umpamanya saya sudah ikut aliran sesat. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan cerita pengalamanku waktu saya dikucilkan sama teman-teman. Saya pernah belajar tentang Islam karena saya heran sama temanku yang mereka itu Islam Salafi. Mereka berbeda sama kami. Mereka tidak melafazkan niat sholat. Terus saya tanya, kenapa aku nggak dilafazkan niat sholat? Terus dia bilangnya gini, iya soalnya niat sholat itu nggak diajarin sama Rasulullah, nggak ada contoh. Terus saya bilang, lah kalau nggak ada contoh terus kenapa ini bisa ada? Temanku dia bilang, ya nggak tahu, kamu harusnya tanya sama ustadz, bukan sama saya, karena saya juga nggak tahu. Saya tahunya itu emang nggak ada tuntunan dari Rasulullah untuk melafazkan niat sholat. Pas saya sudah masuk SMA, saya mulai tuh baca-baca di internet tentang Islam. Singkat cerita, saya cari tahu tentang niat sholat. Saya cari tahu tentang niat sholat, asal usul niat sholat. Pokoknya apakah Rasulullah mengajarkan lafaz niat sholat itu apa enggak. Ternyata katanya niat sholat itu diciptakan jauh setelah Rasulullah meninggal. Dan itu diciptakannya kalau nggak salah di Mesir. Jadi ada ulama-ulama kita yang ada di Mesir, mereka menciptakan niat sholat. Jadi ya berdasarkan tata cara sholat Rasulullah, yang dimaksud dengan niat itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam pikiran kita dan yang ada di hati kita. Jadi kalau umpamanya kita mau sholat, itu keinginan kita mau sholat itu sudah disebut dengan niat. Jadi kita berniat untuk sholat, atau enggak kita punya mindset bahwa sholat ini adalah perintah Allah. Itu sama saja kita sudah memiliki niat untuk sholat karena Allah, karena kita tahu sholat itu adalah perintah Allah. Ada hal-hal yang berbeda dari teman-teman kami yang salafi sama kami. Bukan cuma niat sholat, salah satu yang paling menonjol itu tentang perayaan kenduri arwah. Di Buton kita sebutnya Poalo. Jadi perayaan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari kematian, itu ada perayaannya. Kalau orang Islam sekarang kita sebutnya tahlilan, itu kan acara tahlilan. Terus saya cari tahu lagi tuh tentang tahlilan. Ternyata tahlilan itu nggak ada. Maksudnya perayaan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sama 1000 hari. Ternyata itu adalah ajaran agama Hindu yang sudah diislamisasikan. Justru itu adanya di kitab Weda, kitab teman-teman kita yang agama Hindu. Pada saat itu saya ke sekolah, dan pada saat saya ke sekolah saya kasih tahu teman-temanku mengenai kenduri arwah itu adalah bukan dari agama Islam. Saya sebenarnya cuma memberitahu apa yang saya baca. Maksudnya saya dapat informasi baru, jadi saya bagi ke temanku. Jadi itu pure murni hanya ingin membagikan informasi. Pada saat mereka dengar statementku, teman-temanku langsung heboh. Terus mereka bilang, Sadam sudah ikut ajaran Islam jamaah. Jadi Islam Salafi di kampungku itu kita sebut dengan istilah Islam jamaah. Kamu tidak melakukan tahlilan yang 3, 7, 40, 100 ribu, atau enggak kamu pakai jilbab panjang, atau enggak pakai cadar. Terus kalau umpamanya kamu itu laki-laki yang memiliki jenggot, celana di atas mata kaki, itu di kampungku kita sebut dengan istilah Islam jamaah. Kalau di Jawa ini kita sebutnya Wahabi. Pada saat itu teman-temanku pokoknya heboh. Pada saat mereka ngomong kayak gitu, teman-temanku yang lain mulai datang. Terus itu saya dikerumuni sama teman-teman, saya dikerumuni. Terus mereka bilang, kenapa Sadam kamu bilang kayak tadi? Terus saya cuman bilang, lah saya cuma kasih tahu apa yang saya baca. Mereka bilang kayak gini, kamu belajar Islam dari Google ya? Saya bilang, ya kan sekarang informasi udah ada semua di Google, jadi kita cari tahu aja di Google. Terus katanya, iya kamu ustadzmu Google. Menurut saya nggak peduli saya mau cari ilmu itu di mana, apakah di buku, apakah di Google, apakah dari orang, bahkan anak kecil sekalipun. Untuk saya pribadi itu nggak masalah, yang penting apa yang disampaikan itu masuk akal. Saya itu standarnya seperti itu, standar berpikirku waktu itu. Dan mereka ngomong kayak gini, panggil sahabatnya, panggil sahabatnya.
Jadi waktu itu saya punya sahabat namanya WOD. Terus pada saat sahabatku datang, mereka kasih tahu tuh sama sahabatku, Tuti, ini sahabatmu dia udah jadi Islam jamaah. Terus setelah itu sahabatku dia nenangin saya kayak gini, Sadam, kamu ikut aliran apa? Saya bilang, enggak, saya cuman baca aja, cuman cari tahu aja tentang itu. Kenapa teman-teman kita yang Islam Salafi nggak merayakan tahlilan seperti yang kita rayakan kayak gitu. Terus sahabatku ngomongnya gini, Sadam, jangan terlalu diperdalam Islamnya, ntar kamu gila. Terus mulai dari situ teman-temanku udah nggak ada lagi yang mau ngobrol sama saya, tuh udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar satu angkatan, satu angkatan itu kan kita ada 4 kelas kan, kelas 10-1, 10-2, 10-3, 10-4. Nah, 4 kelas ini mereka jauhin aku itu. Ada yang ngomong kayak gini, sini kita tanya salah satu guru kita yang paham agama. Terus saya bilang, iya, saya tidak masalah. Saya orangnya terbuka ya. Saya ke guruku yang paham agama, dan teman-temanku kasih tahu ke guruku, Pak, ini Sadam dia sudah sesat kayak gitu. Jadi saya cuman duduk kayak gini, terus pak guruku di depan, ini teman-temanku di sini beberapa orang. Terus mereka kasih tahu ke guruku kalau umpamanya saya sudah ikut aliran sesat. Terus katanya, coba Pak Guru, ini Sadam dikasih tahu bagaimana, soalnya kita kasih tahu dia nggak mau dengar. Terus Pak Guruku ngomongnya gini, Sadam, dengar ya, apa yang kamu bahas itu syariat, tapi ada yang lebih tinggi dari syariat. Terus saya tanya, apa itu? Terus Pak Guruku dia bahas makhluk gaib, bahas sesajen, kayak gitu-gitu. Terus saya tanya korelasinya sama pembahasan kita apa, soalnya saya kurang paham kan. Terus Pak Guruku bilang gini, orang-orang yang pokoknya intinya orang-orang yang belajar Islam seperti saya itu mereka tidak paham. Terus saya cuma tanya kayak gini, Pak, pertanyaannya saya cuma satu, apa yang saya sampaikan ke teman-teman itu benar apa salah? Soalnya saya waktu itu masih mindsetnya benar dan salah kan. Terus Pak Guruku nggak mau jawab, katanya, ini bukan masalah benar dan salah Sadam, tapi ini masalah ilmu yang kamu belum paham. Terus saya tanya, apa itu? Katanya Pak Guruku, nanti kamu suatu saat nanti paham. Katanya Pak Guruku, oke, sampai di sini saja dulu, saya mau pulang. Terus teman-temanku ngomong kayak gini, bagaimana Sadam, apakah kamu paham apa yang dimaksud Pak Guru? Terus saya kasih teman-temanku, kalian sendiri paham nggak? Maksudnya saya tanya mereka kan. Terus mereka, iya kita paham. Terus saya tanya, apa maksudnya? Ya seperti tadi. Jadi saya itu sebenarnya berpikir kalau teman-temanku ini mereka berbohong. Maksudnya sebenarnya mereka pun nggak paham, karena apa yang disampaikan itu tidak menjawab pertanyaan Sadam ini dia sudah sesat apa enggak. Tidak menjawab itu. Jadi kayak menggantung. Perspektif kayak gitu nggak masuk di otakku. Jadi ya itu, menurut saya, apakah saya yang berbeda dengan mereka atau mereka berbeda dengan saya. Cuman saya itu emang dari saya kecil saya cari tahu tentang apapun. Saking saya mempertanyakan sesuatu, tahun 2021 atau enggak tahun 2022 itu awal saya jadi ateis. Ada pertanyaan yang semakin orang jelaskan tentang Tuhan, ada ketidakmasuk akalan. Pembahasan tentang asal mula saya ateis dan apa yang membuat saya ateis itu saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.